Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abid Nur Pratama, NPM 243111053. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem operasi yaitu manajemen file, struktur file, direktori, hak akses, dan metode penyimpanan. Panduan komprehensif untuk mengorganisir, melindungi, dan mengelola data secara efektif dalam sistem komputer modern. Struktur file dan direktori, eh, yaitu fondasi sistem berkas. Direktori adalah wadah yang berisi file atau subdirektori membentuk struktur hierarkis seperti pohon. Struktur ini memudahkan pengorganisasi dan pencarian data dalam komputer. Contoh praktis, direktori dokumen bisa berisi file, laporan .docs, dan subdirektori 2025 yang mana subdirektori tersebut dapat berisi file-file dari tahun 2025. Selanjutnya, eh, hierarki directory parents dan child directory. Directory induk parents berisi satu atau lebih direktori anak atau child. Contoh, folder proyek parents berisi subfolder desain dan dokumentasi child. Visualisasi pohon direktori membantu memahami hubungan antar folder dan file dengan jelas. Di sini ada tiga, yaitu yang pertama root directory atau direktori utama sistem, yang kedua ada parents directory atau folder induk, dan yang terakhir ada child directory atau subfolder anak. Selanjutnya hak akses file dan direktori perlindungan data. Di sini ada tiga jenis hak akses utama. Yang pertama ada read atau baca, membaca isi file. Yang kedua ada read atau tulis, mengubah isi file. Yang ketiga ada execute atau eksekusi, menjalankan file program. Hak diberikan untuk tiga kategori yaitu user, group, dan author. Selanjutnya di sini ada contoh pengaturan hak akses di Linux. Perintah 1S atau second min 1 menampilkan hak akses file dengan format min rwxr min x. Yang pertama ada owner, baca tulis eksekusi rwx. Yang kedua ada group, baca eksekusi r min x. Yang ketiga ada author, tidak ada akses. Dan di sini ada ACL atau Access Control List memungkinkan pengaturan hak akses lebih spesifik untuk pengguna dan grup individual. Di sini ada akses control list, atau ACL kontrol hak akses lebih detail. ACL menambah kemampuan mengatur hak akses di luar model user atau grup author standar. Ini memungkinkan kontrol granular pada tingkat pengguna individual. Perintah penting, yang pertama ada set file, mengatur hak akses, yang kedua ada get file, get file. Get fact one, melihat ACL terkini. Contoh, user tertentu dapat diberikan akses baca atau tulis pada file tanpa mengubah hak grup. Nah, selanjutnya ada metode penyimpanan file. Cara data disimpan di media. Yang pertama ada pemisahan blok. File disimpan dalam blok-blok kecil di media penyimpanan HDD atau SSD. Yang kedua ada manajemen sistem berkas, yaitu sistem berkas mengelola lokasi blok agar file dapat diakses dengan cepat. Dan yang ketiga ada sistem berkas umum, NTFS atau Windows. Di sini ada ext4 Linux dan HDFS Big Data. Next, di sini ada dampak struktur dan hak akses pada keamanan dan efisiensi. Yang pertama ada organisasi optimal, struktur direktori yang baik memudahkan backup dan pemulihan data dengan cepat. Keamanan data, akses tepat mencegah akses tidak sah dan menjaga integritas informasi. Dan yang terakhir ada kasus nyata, direktori proyek hanya bisa diakses tim terkait, mencegah kebocoran data. Di sini ada studi kasus, yaitu pengelolaan direktori dan hak akses di perusahaan. Perusahaan modern membuat direktori terpisah untuk setiap departemen keuangan, IT, marketing, dan lainnya. Departemen keuangan direktori ter terisolasi dengan ACL khusus. Yang kedua, departemen IT akses penuh untuk manajemen infrastruktur. Yang ketiga, ada departemen marketing akses terbatas sesuai kebutuhan kolaborasi. Dan yang keempat ada hasil. Efisiensi kerja plus 30%, resiko kebocoran data turun drastis. Jadi kesimpulan dan aksi, keamanan dan efisiensi maksimal. Yang pertama ada pahami fondasi yaitu struktur file dan direktori.
yang terorganisir adalah kunci manajemen data efektif. Yang kedua, terapkan ACL, gunakan access control list untuk kontrol akses dan fleksibel dan data. Yang ketiga ada pilih sistem data tepat, implementasi metode penyimpanan sesuai kebutuhan untuk performa optimal, dan yang terakhir ambil tindakan, mulai evaluasi struktur dan hak akses sistem Anda hari ini. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.